Tuhan, patut saya ingatkan kembali bahwa ibadah syukur Natal SPBF dengan satu tema terang sudah datang dari Yohanes pasal 1 ayat yang kelima akan dilaksanakan di Lodge Hotel lantai 3 meeting room 1 jam 6 sore tepat. Jadi silakan Bapak Ibu bisa hadir, membawa sanak saudara untuk datang bersama-sama, bersukacita bersama-sama, walaupun tempat terbatas, tetapi harapannya semua bisa bersukacita bersama-sama. Jadi silakan hadir. Jadi hari Minggu nanti sekali lagi tidak ada kebaktian pagi. Jadi dalam tanggal 13 besok tidak ada ibadah pagi, tetapi langsung di ibadah syukur Natal kita. Kita boleh hadir jam 5:30, kita boleh bercengkrama, ngobrol bersama, berbagi bersama yang sudah lama tidak ketemu dan sebagainya. Sekitar 20 menit ada coffee time, waktu snack. Jadi saudara sekalian yang karyawan tidak perlu pulang dulu, bisa menikmati snack sebentar untuk mengganjal perutnya ya. Supaya tidak lapar karena makannya sekitar jam 10 malam. Kata Ibu Yani ya itu ya. Jadi kalau ada yang mah ya silahkan saja gitu. Enggak ya, pasti selesai hanya 2 jam. Baik, puji nama Tuhan. Sekali lagi kami memohon kesediaan untuk menyampaikan kepada keluarga kita masing-masing. Lalu yang kedua, bahwa hari Rabu nanti kita akan masih ada ibadah doa. Kita akan berdoa bersama-sama secara terus untuk persiapan Natal kita. Akan ada di lot lantai 3 di ruang 2. Jadi mohon semua bisa hadir, kalau bisa pelayan-pelayan Tuhan yang memang sudah ditetapkan dan disiapkan untuk melayani bisa berdoa bersama-sama, bersatu hati bersama-sama, bergumul bersama-sama, sehingga semuanya biarlah Tuhan yang dimuliakan, bukan karena kehebatan dan gagah perkasa kita. Sekali lagi harapan saya semua pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan Natal bisa hadir semua untuk bisa ada briefing sebentar, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Lalu gladi kotor akan diadakan pada hari Jumat pada tanggal 11 pada jam 6 sore yang ada di lot juga di Gedung Serbaguna untuk merias tempat itu menjadi tempat yang paling tidak menarik, paling tidak dilihat sangat-sangat indah dan istimewa, walaupun mungkin kesannya adalah sederhana, tapi harapannya ada sesuatu yang besar yang bisa kita lakukan. Nah saudara, hari ini adalah minggu yang pertama kita bersama-sama mempersiapkan Natal kita. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang berita yang benar. Dari Matius, kalau dalam buletin kita dari Matius pasal 1, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembacaan tadi. Nah saudara, mari kita belajar bersama-sama secara singkat tentang berita yang benar. Nah, ketika kita bersama-sama mencoba merenungkan tentang sebuah makna berita, saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, yang menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Ini yang dinamakan dengan berita. Dalam dunia ini, sekali lagi berita itu bisa saja berita benar dan bisa saja itu sebuah berita palsu atau alias hoax. Ada banyak berita-berita hoax yang tersiar, kabar dan sebagainya yang hanya sekedar berita. Tetapi berita itu sesungguhnya tidak benar. Tetapi juga ada berita yang benar, tetapi juga dikategorikan sebagai orang-orang yang bisa menyampaikan dengan berita-berita seolah-olah itu adalah sebuah hoax atau kepalsuan. Itu ada di dalam dunia. Tetapi saudara sekalian, ini juga bisa merembet dalam kehidupan bergereja. Di dalam gereja juga dapat terjadi berita yang dapat membuat seseorang bangga terhadap berita itu. Dan dapat juga membuat seseorang tersandung, benci dengan berita-berita hoaks. Bangga ketika seseorang bisa menyampaikan berita yang begitu hebat dan luar biasa, yang menjadi kesaksian yang baik, tetapi juga berita yang dapat membuat seorang bangga ketika mungkin berita itu menghancurkan seseorang atau reputasi seseorang. Itu juga bisa terjadi.
Tetapi kalau kita cermati di dalam survei yang ada, rata-rata orang lebih senang mendengar berita hoax daripada berita yang benar. Bangga, senang jika ada berita yang menjatuhkan orang lain. Nah, apakah itu juga ada di dalam kehidupan orang-orang percaya? Tentu ada. Apakah itu juga ada berita-berita yang seperti itu ada di dalam Alkitab? Pasti juga ada. Namun hari ini kita boleh belajar bersama-sama berita yang benar yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, yang disampaikan malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yusuf tentang sesuatu berita yang sangat luar biasa, berita yang sangat benar. Apa yang dikatakan oleh Alkitab secara khusus kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini sebuah berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, saudara sekalian. Apakah ini berita hoax? Mungkin karena tidak masuk akal. Tetapi ini adalah berita yang disampaikan, berita yang baik, berita yang benar, berita yang bisa menghantarkan semua orang yang mendengar bisa menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Berita yang sangat menggemparkan. Kalau kita lihat konsep pertunangan pada bangsa Yahudi, kemarin sempat saya bahas sedikit dalam hari Rabu yang lalu, dalam tradisi bangsa Yahudi ada beberapa tahap menuju pernikahan. Yang pertama adalah pertunangan pertama. Itu adalah pertunangan yang terjadi pada waktu mereka ditunangkan pada masa kecil. Dan ketika ditunangkan pada masa kecil, biasanya bisa saja pertunangan itu dibatalkan. Tetapi bagian yang kedua, pertunangan yang kedua, ini adalah setelah dua orang sudah cukup umur. Pada saat pertunangan dua ini mereka disebut sebagai suami istri. Tetapi mereka belum tinggal bersama. Mereka belum boleh melakukan hubungan seksual. Sehingga kalau dilihat dalam Matius pasal 1 ada kata perceraian, itu bisa terjadi karena pertunangan dalam konteks dewasa itu dianggap sebagai suami istri walaupun belum berumah tangga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencoba merenungkan, melihat hal ini, sesungguhnya ada masalah yang timbul, masalah orang yang tidak bisa menerima perkataan yang benar, tidak bisa berkata dengan benar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam dalam konsep pertunangan yang kedua. Sebagai suami istri di dalam konsep pertunangan, walaupun sekali lagi dia belum bisa tinggal serumah. Itulah sebabnya ketika bicara tentang menceraikan dengan diam-diam, ternyata ketika malaikat Tuhan menyampaikan perkataan yang benar, ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri Yusuf, saudara sekalian. Perkataan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan seolah-olah itu menyakitkan hatinya. Karena ternyata Maria sudah mengandung oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hidup benar dan ketulusan yang ada di dalam diri Yusuf bukan berarti berani menghadapi resiko, berani menghadapi tantangan, tetapi bisa saja takut menghadapi dampak yang cukup besar. Ketika orang-orang mendengar bahwa Maria mengandung bukan dari Yusuf, dia bisa saja ketika orang mendengar, mereka diambil, kemudian dibawa keluar, kemudian mereka harus dirajam dengan batu. Sesuatu yang sangat menakutkan. Takut menghadapi kecemaran. Takut nama baiknya ternoda. Memakai berbagai cara untuk membuat kecemaran itu berlalu. Jadi kadang-kadang inilah yang terjadi di dalam diri kita, saudara sekalian. Ketika ada perkataan-perkataan yang benar, kadang-kadang kita takut untuk menghadapi perkataan itu. Bahkan ketika di sini dikatakan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Banyak orang kita lihat di dunia ini, walaupun orang itu adalah orang yang benar, orang yang tulus, orang yang ngerti tentang firman Allah, seringkali mencemarkan nama keluarganya, nama suaminya, nama istrinya, nama anaknya, nama orang tuanya. Lebih suka mencemarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bisa membayangkan bagaimana masalah-masalah yang terjadi dengan perkataan-perkataan yang ada bisa membawa sebuah dampak menyakitkan. Bahkan bisa menghancurkan reputasi seseorang.
dari perkataan yang benar sekalipun, apalagi yang tidak benar. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan serapat-rapatnya bau busuk pasti akan terungkap juga pada akhirnya. Perlu waspada, perlu hati-hati di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita bisa menggunakan perkataan kita dengan baik, dengan benar. Apakah kita sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Allah, kita rindu untuk bisa meninggalkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan mata memandang kepada Tuhan, atau mau meninggalkan persoalan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi sehingga melahirkan berbagai konflik yang terjadi. Hari ini kita belajar bersama-sama merenungkan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Pengalaman daripada Yusuf ini ada 3 perkara penting bagaimana kita bisa berkata dengan benar, saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, kita lihat bagaimana bisa berkata yang benar. Yang pertama adalah ketika kita mau memperkatakan hal yang benar, kita harus mempertimbangkan. Mempertimbangkan dengan bijaksana di saat kita mau melakukan sesuatu. Ada sebuah pertimbangan yang bijaksana. Mempersiapkan diri untuk menjadi berkat bagi bangsa, bagi seluruh bangsa. Kalau kita mau menjadi berkat bagi seluruh bangsa, seharusnya kita akan memperkatakan perkataan yang benar. Kalau kita mau melakukan sesuatu untuk memperkatakan yang benar, kita harus bijaksana untuk mempertimbangkannya. Dan yang ketiga, saudara sekalian, kita menaati apa yang disampaikan Tuhan dengan penuh pengorbanan. Harus ada dalam sebuah pengorbanan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, saudara sekalian, adalah mempertimbangkan dengan bijaksana di saat kita melakukan sesuatu. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ada kata ia mempertimbangkan. Dalam bahasa Inggrisnya consider. Consider yang berarti mempertimbangkan, yang berarti memikirkan, yang berarti memandang, yang berarti memperhitungkan, yang berarti menimbang, yang berarti meninjau. Sebelum kita mengerjakan, melakukan sesuatu, konsep mempertimbangkan dengan bijaksana ada bagaimana kita memikirkan, memandang, memperhitungkan. Apakah yang kita katakan itu menjadi berkat bagi orang lain? Kita memperhitungkan, meninjau dengan seksama. Apakah ketika kita bersama-sama ingin melakukan sesuatu, yang kita lakukan itu apakah menjadi berkat bagi orang lain atau justru menjadi batu sandungan bagi orang lain? Di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus. Pasti kuasa Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita untuk mempertimbangkan apakah perkataan kita menjadi berkat. Apakah kelakuan dan tindakan kita menjadi saksi yang terbaik. SPBF, logo SPBF. Kalau kita saksikan, kita lihat adalah bagaimana SPBF itu memancarkan terang Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, chat leader, chat worker, bahkan semua jemaat, saudara sekalian yang hadir, yang ada di tempat ini ataupun di rumah masing-masing, yang menyatakan diri sebagai orang yang percaya, harusnya memancar keluar untuk bagaimana terang Tuhan itu yang ada di dalam diri kita disaksikan oleh banyak orang. Perkataan kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Kelakuan kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan mempertimbangkan dengan bijaksana, mencermati dengan secermat-cermatnya apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, dan apa yang kita pikirkan, dan apa yang akan kita katakan seharusnya berdampak kepada kemuliaan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf kepada Maria, dan tentunya kita semua perlu memperhitungkan setiap pembicaraan dan setiap apapun yang akan kita lakukan. Memuliakan Tuhan atau tidak. Yusuf hampir gagal untuk memuliakan Tuhan. Tetapi akhirnya dia mempertimbangkan dengan bijaksana
apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga dia mau melakukan apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepada dirinya. Lalu yang kedua, saudara, kita akan lihat bersama-sama ayat 21, 22, 23 di sini sangat jelas sekali. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seseorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan yang benar, perkataan yang pasti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf melahirkan Yusuf menjadi orang yang bisa mempersiapkan diri untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa atas kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menyertai, Yesus Kristus yang menyelamatkan dan menggenapi kebenaran firman Allah. Firman Allah adalah ya dan benar dan pasti dan digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan itu semua terjadi karena Yusuf mau menerima, mempertimbangkan menerima Maria untuk menjadi istrinya. Mempersiapkan diri menjadi berkat. Perkataan yang benar semestinya akan berdampak kepada orang lain, terberkati melalui perkataan kita. Ketika kita mengatakan hal-hal yang benar yang dilandaskan kepada firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang menggenapi firman Tuhan dan membuktikan firman Tuhan itu nyata dan hidup dalam kehidupan kita, sehingga kita menyampaikan firman Tuhan itu dalam kesaksian hidup kita menjadi berkat. Apakah kita mau menjadi berkat? Apakah kita mau menjadi terang? Saya akan mencoba menyanyikan satu lagu bukan saya dengan teman-teman. Lagu ini bagaimana kami rindu. Bukan hanya kami yang bernyanyi, tetapi kita semua, saudara semua, menjadikan hidup saudara menjadi terang bagi Tuhan. Lagu ini bicara jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadi terang bagi sesama. Karena apa? Karena kami yang telah diselamatkan oleh Tuhan.
agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Ketika kita bersama-sama rindu dan siap mempersiapkan diri untuk menjadi berkat, maka seharusnya dan sesungguhnya kita memuliakan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, kita akan melihat bersama-sama bagaimana perkataan yang benar itu bisa menolong kita bersama-sama untuk melihat bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Yusuf membuat Yusuf menaati yang disampaikan Tuhan dengan penuh berkat. Next. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat bersama-sama ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan. Ini adalah bukti dari sebuah ketaatan. Ketaatan yang membuat seseorang tidak akan menunda-nunda setiap keputusan dan senantiasa berkomitmen untuk mengerjakan dengan segera. Jadi ketika kita bersama-sama mencoba merenungkan konteks perkataan yang benar, itu diidentikan dengan komitmen kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di saat kita bersama-sama bisa mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat, maka seharusnya dan sesungguhnya kita harus taat kepada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan, kita tidak menunda-nunda, kita akan mengerjakan dengan segera. Dibutuhkan sebuah komitmen, dibutuhkan sebuah pengorbanan. Kita boleh bersyukur bersama-sama. Natal kita kembali sekali lagi tinggal hanya 1 minggu. Apa yang harus kita siapkan ketika kita tidak rela untuk berkorban sebagai pelayan-pelayan Natal kita? Ketika kita tidak mau berkorban, komitmen terhadap ketaatan kita kepada Tuhan, Natal kita mungkin tidak akan pernah bisa membawa berkat dampak bagi banyak orang. Itulah sebabnya hari ini menjadi tantangan bagi kita. Pengorbanan yang luar biasa yang dimiliki oleh Yusuf. Sebuah ketaatan yang disampaikan, akhirnya dia berkomitmen mengerjakan dengan segera. Tuhan tidak bisa dan tidak mau memakai orang yang tidak mau berkorban bagi dia. Apakah saudara dan saya siap untuk berkorban? Sebuah pengorbanan menjadi bagian yang sangat penting. Waktunya tinggal sebentar. Kita hanya bertemu hari Rabu. Apakah kita mau berkorban? Kita hanya tinggal mau bertemu pada hari Jumat. Kemudian kita akan melakukan kegiatan kita. Rasanya kembali dibutuhkan sebuah pengorbanan bagi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita rindu, kita semua boleh diberkati dan menjadi berkat. Saudara ditetapkan untuk menjadi berkat. Tetapi mari kita jalani kehidupan kita dengan ketaatan dan pengorbanan bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya bagaimana dengan hidup Anda, dengan perkataan Anda? Mari kita mempertimbangkan dengan bijaksana di saat kita mau melakukan sesuatu. Mari kita mempersiapkan diri untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Mari kita menaati yang disampaikan Tuhan dengan penuh pengorbanan. Akankah perkataan dan tingkah laku kita sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya? Tergantung dari diri kita masing-masing. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan sebuah pujian respon kita. Berita baik, ku datang dari jauh, diutus Rajaku.